Apakah kamu pernah mengalami perasaan berat, kembung, atau mengantuk setelah menyantap makanan yang seharusnya membuat tubuhmu merasa baik? Ya, perasaan seperti itu yang sering dianggap sebagai hal biasa sebenarnya bisa menjadi sinyal bahwa tubuhmu sedang meminta perubahan. Dan disinilah peran salah satu bahan makanan yang kerap diabaikan padahal sangat luar biasa, kacang lentil. Banyak orang percaya bahwa untuk mencukupi kebutuhan protein harian, mereka harus mengonsumsi banyak daging, ayam, atau telur. Tapi coba pikirkan ini, dalam 100 gram kacang lentil yang sudah dimasak, terdapat sekitar 9 gram protein. Artinya, jumlah proteinnya lebih tinggi dibandingkan satu butir telur utuh. Dengan keunggulan tambahan, kandungan lemaknya jauh lebih rendah dan lebih mudah dicerna, terutama bagi orang yang memiliki perut sensitif. Mungkin kamu termasuk di antaranya. Berapa kali kamu pernah menghindari makan kacang-kacangan karena takut perut bergas atau tidak nyaman? Atau bahkan melewatkan waktu makan karena tahu kamu akan merasa tidak enak setelahnya? Nah, disinilah kita mulai melawan anggapan lama. Berbeda dengan kacang merah yang bisa memakan waktu lebih dari 1 jam untuk matang dan memerlukan panci tekanan, kacang lentil hanya butuh waktu sekitar 20-30 menit untuk dimasak di panci biasa. Kalau kamu sempat merendamnya selama kurang lebih 1 jam sebelumnya, proses memasaknya akan jauh lebih cepat dan hasilnya menjadi lembut, nikmat, dan siap menyelamatkan makan siang atau makan malammu. Tak hanya praktis, kacang lentil juga sangat serbaguna. Bisa dijadikan sup, menggantikan nasi saat makan malam, diolah menjadi salad dingin yang cocok disantap saat cuaca panas seperti di Indonesia, atau bahkan dibentuk menjadi patty untuk burger nabati. Dan yang lebih menyenangkan lagi, semua itu bisa kamu lakukan dengan biaya yang sangat terjangkau. Sebagai gambaran, 1 kilogram kacang lentil saat ini harganya lebih murah dibandingkan harga selusin telur di banyak kota. Baru-baru ini saya membelinya seharga sekitar Rp175.000 per kilogram. Jumlah ini cukup untuk menyiapkan lebih dari 10 kali makan. Bukankah itu keputusan yang bijak? Sekarang, coba renungkan. Mengapa bahan makanan yang kaya gizi, hemat biaya, dan mudah disiapkan ini belum menjadi bagian dari pola makan mayoritas masyarakat Indonesia? Apakah karena belum terbiasa, kurangnya informasi, atau mungkin karena kita sudah terlalu terbiasa menilai makanan dari kemasannya yang menarik dan promosi yang agresif? Berapa kali kamu berjalan melewati rak lentil di pasar swalayan tanpa sedikit pun meliriknya? Dan bukan hanya itu saja, saat lentil dikombinasikan dengan biji-bijian seperti nasi merah, roti fermentasi alami, atau bahkan oat, ia berubah menjadi sumber protein lengkap. Artinya mengandung semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuhmu dan yang selama ini kamu kira hanya bisa didapatkan dari daging atau telur. Ingin contoh nyata? Bayangkan makan malammu malam ini. Semangkuk lentil kental dengan potongan sayur dan sedikit minyak zaitun. Ringan, nikmat, mengenyangkan, dan mengandung protein dalam jumlah yang layak. Sekarang jujur saja, apakah itu terdengar seperti makanan yang lemah? Atau justru terdengar seperti pilihan paling cerdas yang bisa kamu ambil, apalagi jika kamu ingin mempertahankan massa otot, menurunkan kadar kolesterol, dan menghemat pengeluaran bulanan? Banyak orang takut mengurangi atau menghentikan konsumsi daging dan telur karena khawatir akan merasa lemas, kehilangan tenaga, atau bahkan kehilangan massa otot. Namun pernahkah kamu menyadari bahwa sebagian besar orang yang mengalami kelelahan, kurang semangat, susah tidur, atau pencernaan yang lambat, justru terlalu sering mengonsumsi jenis makanan yang sama setiap hari, tanpa variasi dan tanpa memberikan waktu istirahat bagi tubuhmu? Kacang lentil memberi kesempatan untuk keluar dari pola makan yang monoton, memberikan nafas baru, variasi nutrisi, dan perasaan bahwa kamu benar-benar sedang merawat tubuhmu. Kamu tidak harus menjadi vegetarian atau berhenti makan telur, tapi kamu bisa memberikan kesempatan pada dirimu untuk mencoba perubahan sederhana yang telah membawa dampak besar bagi kesehatan banyak orang. Sebagai tambahan, ada satu fakta menarik yang belum banyak diketahui. Aktris Natalie Portman yang dikenal luas atas perannya dalam film Black Swan dan telah memenangkan banyak penghargaan, mengaitkan kondisi kesehatan fisik dan mentalnya dengan konsumsi rutin kacang-kacangan seperti lentil setiap hari. Sejak memutuskan menjadi vegan, hubungan dia dengan kacang lentil benar-benar berubah. Dan kau tahu, terlihat jelas energi, kejernihan pikiran, dan daya tahan tubuh yang tetap ia jaga meskipun jadwal hariannya sangat padat.
Jadi, kalau kamu ingin merasa lebih bertenaga, tidur lebih nyenyak, pencernaan lebih lancar, mempertahankan atau bahkan meningkatkan massa otot tanpa harus bergantung setiap hari pada ayam dan telur, kenapa tidak coba kacang lentil? Sungguh, ini bisa menjadi awal dari revolusi di atas piringmu dan dalam kesehatanmu juga. Pernah terpikir nggak bahwa setiap hari kamu mungkin sedang melewatkan sumber protein dan nutrisi yang sangat kaya, yang sebenarnya bisa kamu tanam langsung di pekarangan rumah, atau bahkan di dalam pot bunga. Nah, itulah yang ingin saya ceritakan tentang tanaman bernama Ora pronobis. Namanya memang terdengar asing dan agak sulit diucapkan oleh sebagian orang, tapi kandungan nutrisinya begitu luar biasa, sampai saya heran tanaman ini masih belum dikenal luas di luar negara bagian Minas Gerais. Ora pronobis ini sebenarnya tanaman sederhana, mudah ditanam, tapi punya nilai gizi yang menakjubkan. Daunnya yang sudah dikeringkan bisa mengandung sampai 30% protein. Bahkan dalam keadaan segar, 100 gram saja sudah mengandung sekitar 6 hingga 7 gram protein. Setara atau bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan 1 butir telur. Tapi berbeda dengan telur yang harganya sekitar Rp12.000 per butir, Ora pronobis bisa kamu petik langsung dari tanah tanpa keluar uang sepeser pun. Selain itu, tanaman ini kaya akan serat, kalsium, zat besi, dan berbagai vitamin penting. Apa arti semua itu dalam kehidupan nyata? Rasa kenyang lebih lama, tubuh lebih kuat, gizi lebih baik, dan pengeluaran lebih hemat. Sekarang bayangkan bersamaku, kamu tinggal di rumah, punya halaman belakang atau setidaknya balkon yang kena sinar matahari. Kenapa tidak ditanam? Ora pronobis itu tahan banting, tidak butuh banyak air, dan tumbuh dengan subur. Tanaman ini merambat, jadi bisa ditanam di sudut pagar, ditopang dengan tongkat, atau cukup di pot besar. Aku sendiri sudah menanam 2 batang di rumah selama bertahun-tahun, dan meskipun tanpa perawatan khusus, mereka tetap tumbuh hijau dan segar sepanjang tahun. Rasanya seperti punya apotek alami yang tumbuh diam-diam di dekat tanganmu. Mungkin kamu bertanya-tanya, lalu bagaimana cara memakannya? Nah, ini bagian yang menyenangkan. Ora pronobis bisa dipadukan dengan hampir semua masakan. Bisa dimasukkan ke dalam sayur kacang merah dan rasanya enak banget. Bisa juga ditumis, dimasukkan ke dalam sup, atau dicampur dalam tumisan harian. Di daerah Minas ada resep klasik yang luar biasa lezat. Ayam dimasak dengan Ora pronobis. Nikmat, bergizi, dan benar-benar makanan sejati yang memenuhi piring. Sekarang izinkan aku berbagi satu hal lagi. Di banyak daerah pinggiran, terutama di komunitas yang lebih sederhana, Ora pronobis kembali ditemukan sebagai solusi. Banyak keluarga mulai menanamnya di halaman belakang karena mereka sadar, selain sehat, ini juga cara untuk mendapatkan asupan protein tanpa harus bergantung pada toko atau supermarket. Di negara di mana harga telur sudah jadi bahan lelucon dan keputusasaan, tanaman ini menjadi alternatif yang nyaris revolusioner. Sekarang, pikirkan ini. Berapa banyak uang yang sudah kamu habiskan untuk suplemen, vitamin, atau bubuk protein mahal yang menjanjikan keajaiban tetapi tidak selalu bekerja? Berapa kali kamu merasa frustrasi karena menganggap menjaga kesehatan itu mahal, rumit, atau hanya untuk orang yang punya waktu dan sumber daya? Padahal terkadang, yang kamu butuhkan hanyalah kembali melihat ke arah yang sederhana, alami, dan terjangkau. Dan tidak ada contoh yang lebih nyata dari itu, selain Ora pronobis. Ngomong-ngomong soal keterjangkauan, tahukah kamu bahwa penyanyi dan pencipta lagu Milton Nascimento saat mengalami masa sulit dalam hal kesehatan, mulai memasukkan Ora pronobis ke dalam makanannya atas anjuran ahli gizi yang memahami fitoterapi. Tanaman itu sangat membantu meningkatkan kekebalan tubuhnya yang sedang melemah, serta meningkatkan energi dan vitalitasnya. Ini bukan sihir, ini adalah ilmu pengetahuan yang diterapkan dengan kebijaksanaan tradisional. Sekarang jujurlah padaku, berapa kali kamu merasa bahwa menjaga kesehatan itu terlalu mahal, terlalu rumit, atau di luar jangkauanmu? Tapi bagaimana jika solusinya sebenarnya sudah ada di depan matamu? Di sana, di kebun rumah, di pasar lingkungan, di tempat penjual sayur keliling, sesungguhnya negara Brazil sangat kaya akan tumbuhan pangan alternatif yang jarang dikenal, dan salah satunya yang sangat berharga adalah Ora pronobis. Namun, banyak orang belum memiliki pengetahuan. Tidak banyak yang mengambil langkah pertama. Jika kamu belum pernah mencoba, izinkan aku mengajakmu. Cari bibitnya, tanam,
Panen, tumis, rasakan rasanya dan perhatikan bagaimana tubuhmu merespons. Kamu akan terkejut. Kesehatan tidak harus datang dari pil mahal atau kemasan mewah buatan luar negeri. Kadang-kadang, kesehatan hadir dalam bentuk daun-daun hijau sederhana, mudah dijangkau, yang bisa kau temukan hanya sejauh jangkauan tanganmu dan garpumu. Ada alasan jelas kenapa sebuah tanaman dijuluki sebagai pohon kehidupan di berbagai belahan dunia. Dan ini bukan sekedar kata-kata yang dibesar-besarkan. Moringa dikenal dengan julukan tersebut di negara-negara Afrika dan Asia, tempat di mana ia telah digunakan selama ratusan tahun untuk memerangi kekurangan gizi, memperkuat daya tahan tubuh, dan yang terpenting, menyediakan nutrisi yang seringkali terlalu mahal atau sulit didapat dalam bentuk industri. Yang membuatku terkejut adalah kenyataan bahwa di Brazil, hampir tidak ada yang mengetahui keajaiban gizi yang sesungguhnya dari tanaman ini. Moringa adalah tanaman luar biasa yang mudah tumbuh, kuat bertahan hidup, bahkan di tanah yang miskin unsur hara dan dengan pasokan air yang minim. Itu saja sebenarnya sudah cukup untuk menjadikannya tanaman unggulan. Namun, bagian paling mengagumkan terletak pada kandungan gizinya, terutama di daun-daunnya. Sebagai gambaran, 100 gram daun moringa segar mengandung sekitar 9-10 gram protein. Itu sudah melebihi kandungan protein dalam satu butir telur. Dan jika kita berbicara tentang daun moringa yang telah dikeringkan dan dijadikan bubuk, maka kandungan proteinnya bisa meningkat hingga 30 gram per 100 gram. Seakan-akan alam telah menciptakan makanan super dalam bentuk murni dan padat. Dan bukan hanya protein. Daun moringa juga sangat kaya akan vitamin A, vitamin C, vitamin B kompleks, kalsium, zat besi, kalium, seolah menjadi multivitamin alami langsung dari tumbuhan tanpa label yang mewah, tanpa janji manis iklan, tanpa pengawet dan tanpa bahan kimia tambahan. Ini adalah makanan sejati. Ini adalah kehidupan. Dan ini adalah hadiah dari alam yang bisa kamu raih hanya dengan satu langkah sederhana, menanam. Sekarang coba pikirkan, berapa kali kamu merasa lelah, letih, tidak bertenaga, padahal kamu merasa sudah makan dengan baik? Berapa kali kamu mengalami anemia, rambut rontok, kulit kusam, kuku mudah patah dan diberi saran untuk minum lebih banyak vitamin? Bisa jadi penyebabnya bukan hanya kekurangan gizi, melainkan kekurangan makanan yang benar-benar padat nutrisi. Makanan yang mampu menyediakan semua yang dibutuhkan tubuh untuk berfungsi optimal. Dan dalam hal ini, moringa adalah juaranya. Dan ada hal menarik, di masyarakat yang telah menjadikan moringa sebagai bagian dari pola makan sehari-hari, terutama di wilayah Nigeria, Nepal, dan India, tingkat penyakit akibat kekurangan gizi menurun drastis. Lebih dari itu, wanita hamil, anak-anak yang sedang tumbuh dan lansia memperoleh manfaat besar dari konsumsi rutin daun moringa. Tanaman ini dianggap aman, mudah didapat, dan efektif bagi hampir semua orang. Bagaimana dengan cara mengolahnya? Sangatlah mudah. Daun segarnya bisa diperlakukan layaknya daun kangkung atau bayam. Bisa ditumis bersama bawang putih, dimasukkan ke dalam sup, dicampur dengan nasi, dimasak bersama kacang-kacangan, bahkan dikukus. Sedangkan versi bubuknya, yang bisa kamu temukan di toko makanan alami, jauh lebih praktis. Cukup 1 sendok teh per hari di dalam jus, bubur, atau makanan siap saji, dan kamu sudah membuat lompatan besar dalam kualitas gizi harianmu. Sekarang jawab dengan jujur, berapa banyak produk yang pernah kamu beli karena dijanjikan bisa membersihkan racun, meningkatkan imun, mempercepat metabolisme, dan berapa di antara produk-produk itu yang benar-benar memberi dampak dalam kehidupan sehari-harimu? Sebagian besar orang menghabiskan uang untuk kapsul, minuman bubuk, dan produk penuh warna, tanpa menyadari bahwa mereka bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dan dengan biaya yang lebih rendah jika mereka memilih makanan seperti moringa. Sebagai contoh kuat, aktor sekaligus aktivis Morgan Freeman dikenal karena dengan mengikuti prinsip gaya hidup yang ramah lingkungan dan atas saran dari seorang dokter, seseorang mulai menambahkan tanaman moringa ke dalam menu makanannya selama masa pemulihan pasca operasi. Berdasarkan berbagai kesaksian, langkah ini sangat membantu dalam memulihkan stamina dan menjaga tekanan darah tetap seimbang. Sebagai dokter jantung, hal ini benar-benar menarik perhatian saya karena menunjukkan bahwa makanan sederhana pun bisa memiliki khasiat penyembuhan yang luar biasa. Dan jika kamu masih berpikir bahwa ini bukan untukmu, entah karena keterbatasan ruang, waktu, atau kebiasaan sehari-hari, izinkan saya berbagi sesuatu. Moringa ternyata sangat mudah untuk dibudidayakan. Cukup memiliki sedikit ruang di halaman rumah,
di tempat yang terkena sinar matahari sudah bisa digunakan untuk menanam dan memanennya. Dan kalau kamu tidak ingin repot menanamnya, kamu juga bisa memilih bentuk bubuk yang kini sudah banyak tersedia di pasar tradisional maupun toko produk alami. Yang paling penting adalah memulai dari langkah kecil. Kamu bisa mencobanya bahkan hari ini juga. Tidak perlu mengubah segalanya sekaligus. Tambahkan sedikit moringa ke dalam makanan harianmu dan amati apa yang terjadi. Perhatikan bagaimana kualitas tidurmu. Rasakan bagaimana tubuhmu merespons ketika bangun pagi. Saya sering mengatakan bahwa kesehatan bukan berasal dari pil, tetapi dari kebiasaan yang dibentuk secara konsisten. Dan melalui moringa, kebiasaan sehat itu bisa dimulai dengan cara yang sederhana namun penuh kekuatan. Jika kamu merasa sering kelelahan, kurang energi, daya tahan tubuh menurun, mungkin jawabannya sebenarnya ada sangat dekat. Kadang-kadang, jawabannya tersembunyi di antara dedaunan hijau yang kandungan nutrisinya jauh melebihi rak obat-obatan di banyak apotik. Dan moringa adalah contoh nyata dari itu. Pilihan kecil yang menghasilkan perubahan besar. Hati hewan menurut saya adalah salah satu bahan pangan yang paling sering disalahpahami. Ketika disebutkan, banyak orang langsung bereaksi negatif, menolak karena baunya, atau merasa tidak sanggup memakannya. Padahal hampir tidak ada yang tahu, dan ini perlu ditegaskan dengan jelas, bahwa hati merupakan salah satu makanan paling kaya gizi yang pernah ada. Jika kamu tengah berupaya membentuk otot, meningkatkan energi, memperkuat sistem imun, dan juga menghemat biaya, maka mungkin yang kamu butuhkan bukan suplemen baru, melainkan keberanian untuk kembali membuka diri terhadap makanan yang penuh manfaat ini. Dalam 100 gram hati, baik dari sapi maupun ayam, terkandung lebih dari 20 gram protein, bahkan bisa mencapai 30 gram dalam hati sapi. Jumlah ini setara dengan sekitar 5 butir telur ukuran besar, dan dengan keunggulan tambahan, hati juga merupakan sumber vitamin A yang tinggi, mengandung zat besi jenis Heme yang paling mudah diserap tubuh, serta kaya vitamin B12, zinc, dan berbagai nutrisi penting lainnya. Dengan kata lain, tidak hanya membantu mempertahankan dan membentuk massa otot, tetapi juga berperan penting dalam mencegah anemia, memperkuat daya tahan tubuh, serta mendukung kesehatan kulit, penglihatan, dan bahkan memori. Namun, seperti halnya segala sesuatu dalam dunia gizi, kuncinya tetap ada pada perseimbangan. Hati hewan memang berfungsi sebagai organ saringan. Itu benar. Ia memproses racun, tetapi tidak menyimpannya seperti yang sering disangka banyak orang. Oleh karena itu, jika kamu mengkonsumsi hati dari hewan yang sehat dan dipelihara secara bertanggung jawab, kamu tidak sedang mengisi tubuhmu dengan racun. Namun, jika hati tersebut berasal dari hewan yang diberi antibiotik berlebihan, hormon tambahan, dan pakan buatan, maka kualitasnya patut dipertanyakan. Karena itulah sangat penting untuk memilih hati dari sumber yang terpercaya. Kalau bisa, belilah dari peternakan organik atau penjual daging yang bekerja sama dengan produsen terpercaya. Satu hal lain yang sering menimbulkan kekhawatiran adalah kadar kolesterol. Memang benar bahwa hati mengandung kolesterol dalam jumlah tinggi, dan ini sering menakutkan banyak orang. Namun hasil penelitian terbaru, seperti yang diterbitkan dalam jurnal American Journal of Clinical Nutrition, menunjukkan bahwa pengaruh kolesterol dalam makanan terhadap kadar kolesterol dalam darah ternyata jauh lebih kecil dari yang selama ini diperkirakan. Pada orang yang sehat, mengkonsumsi hati 1 atau 2 kali seminggu dalam jumlah yang wajar tidak hanya tidak membahayakan, tetapi justru bisa membantu mengatur metabolisme lemak dalam tubuh. Seperti biasa, kunci utamanya adalah moderasi. Sekarang coba renungkan bersama saya. Sudah berapa kali kamu merasa kehabisan tenaga, susah berkonsentrasi, pikiran melayang seolah-olah kamu sedang hidup dalam mode hemat energi? Lalu kamu minum kopi, mengonsumsi minuman berenergi, makan yang manis-manis. Padahal sebenarnya yang tubuhmu butuhkan bukanlah rangsangan, melainkan zat gizi. Dan inilah yang diberikan oleh hati hewan. Ledakan nutrisi sejati yang mudah diserap tubuh dan langsung dikenali serta dimanfaatkan secara optimal. Saya teringat sebuah kisah nyata yang menggambarkan hal ini dengan sangat baik, yaitu pengalaman seorang desainer mode dan pengusaha bernama Donatella Versace.
Ia pernah mengalami fase kelelahan fisik yang sangat berat dan anemia yang serius. Salah satu fondasi utama dalam proses pemulihannya adalah pola makan kaya nutrisi yang memasukkan hati ke dalam menu hariannya, tentu saja dengan arahan medis. Hasilnya sungguh terlihat jelas, energi kembali, otot terasa lebih kuat, dan pikirannya menjadi jernih lagi. Ini membuktikan bahwa makanan yang tepat dalam jumlah yang sesuai bisa jauh lebih ampuh daripada suplemen luar negeri manapun. Saya juga sadar bahwa rasa hati bisa menjadi tantangan tersendiri bagi sebagian orang. Namun ada banyak cara menarik untuk mengolahnya. Dipanggang dengan bawang bombay melimpah, dimasak dengan saus kental seperti saus Madera, dicincang halus dan dimasak dengan aneka rempah, bahkan dijadikan lapisan tersembunyi dalam tumisan yang diselimuti pure ubi manis. Yang penting adalah berani mencoba sampai menemukan olahan yang paling cocok dengan selera kamu. Kalau ingin memulainya, cukup dari langkah kecil. Satu porsi sekitar 80 hingga 100 gram, cukup dikonsumsi sekali dalam seminggu. Itu sudah cukup untuk meningkatkan asupan zat besi dan vitamin tanpa membebani tubuhmu. Pesan utama saya adalah bahwa terkadang solusi untuk kesehatan kita sebenarnya sudah pernah kita temui sejak kecil, namun dulu kita menolaknya karena belum memahami nilainya. Hati adalah makanan yang bergizi tinggi, harga terjangkau, dan luar biasa efektif. Di tengah situasi harga bahan makanan yang melambung tinggi dan masyarakat yang semakin bergantung pada solusi buatan, menemukan kembali makanan alami seperti hati bisa menjadi kunci untuk menjalani hidup yang lebih sehat dan seimbang. Sungguh-sungguh. Jadi kalau kamu ingin memiliki lebih banyak tenaga, kesehatan yang lebih baik, dan asupan protein yang lebih tinggi di piringmu, tanpa harus mengeluarkan uang untuk suplemen atau terus-menerus bergantung pada telur setiap hari, mungkin sekarang saatnya untuk membuka kembali peluang bagi makanan lama yang satu ini. Hati, jika dipilih dengan tepat dan diolah dengan baik, bisa menjadi salah satu sahabat terbaikmu. Yang kamu perlukan adalah memberi ruang dalam rutinitas harianmu dan tentu saja di piringmu. Kalau ada satu hal penting yang saya ingin kamu ambil dari video ini, maka itu adalah bahwa makan dengan benar tidak harus mahal, tidak perlu rumit, dan tidak seharusnya dibatasi oleh apa yang industri makanan klaim sebagai kebenaran mutlak. Ada makanan yang sederhana, mudah dijangkau, dan sangat kaya gizi yang mampu mengubah kondisi kesehatanmu, dan kamu baru saja melihat buktinya hari ini. Sekarang setelah kamu sudah tahu bahwa ada sumber protein lain yang lebih baik daripada telur, lebih murah, dan bahkan kadang lebih lengkap, maka inilah waktunya untuk bertindak. Dan jika kamu ingin terus melangkah satu demi satu menuju hidup yang lebih sehat, video berikutnya yang muncul di layar akan membimbingmu ke arah itu. Terima kasih banyak telah menemani saya sampai di sini, dan saya tunggu kamu di sana.